Oke, kali ini kita akan bedah habis-habisan soal kekuasaan berdasarkan karya Jeffrey Pfeffer. Kita bakal bongkar aturan-aturan mainnya yang sering banget nggak kepikiran sama kita. Siap-siap ya, karena apa yang akan kita bahas ini bisa jadi bakal mengubah cara pandang Anda soal apa itu sukses. Pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Anda ngerasa udah jadi yang paling kerja keras, paling pinter, paling berdedikasi di kantor, tapi kok yang dapat promosi atau penghargaan malah orang lain? Ini tuh frustrasi yang umum banget, dan ternyata ada jawaban mengejutkan di baliknya. Oke, kita langsung aja ya ke kutipan yang jujur agak provokatif ini. Kedengarannya sinis banget kan? Tapi menurut Pfeffer, inilah kenyataan pahit yang sering kita nggak mau akui di dunia kerja. Bukan berarti kinerja itu nggak ada gunanya sama sekali, tapi ini nunjukin kalau kinerja doang itu nggak akan pernah cukup. Kita masuk ke bagian 1, kebohongan kinerja. Di sini kita akan bongkar mitos yang bilang kalau kerja bagus aja itu udah cukup buat sukses. Gini deh, kita semua kan maunya percaya kalau dunia ini adil. Yang terbaik yang akan menang, itu keyakinan kita. Tapi kenyataannya gimana? Seringkali ada faktor-faktor lain yang jauh lebih menentukan. Nah, kesenjangan antara harapan dan realita inilah yang bikin banyak dari kita ngerasa stuck. Coba deh lihat angka ini. Ini dari penelitian loh. Karyawan yang kinerjanya dinilai sangat baik, ternyata cuma 12% lebih mungkin buat dipromosiin dibanding yang kinerjanya baik. Cuma 12%? Ini bukti nyata kalau ada permainan lain yang sedang berlangsung, yang jauh lebih penting dari sekedar angka kinerja. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyata, cerita Anne versus Beth. Anne itu fokusnya ke strategi dan pengaruh. Dia sengaja bangun jaringan, dan dia nggak takut buat minta apa yang dia mau. Di sisi lain, ada Beth. Beth ini jago banget, kompeten, tapi dia anti sama yang namanya politik kantor. Hasilnya, justru kompetensi Beth malah dianggap ancaman, dan akhirnya dia disingkirkan. Ini pelajaran pahit banget tentang betapa pentingnya kecerdasan politik. Sekarang kita masuk ke bagian 2, 3 hambatan menuju kekuasaan. Dan hambatannya mungkin bukan yang selama ini Anda kira. Nah, ini dia hambatan pertama dan mungkin yang paling besar. Keyakinan buta kalau dunia itu adil. Pikiran kayak, yang penting gue kerja keras nanti juga hasilnya bagus. Itu justru bikin kita jadi pasif. Keyakinan ini seolah-olah meninabobokan kita. Padahal kita harusnya proaktif ngurusin karir dan bangun kekuatan kita sendiri. Hambatan kedua, awas. Semua buku-buku kepemimpinan yang kita baca, kebanyakan buku itu cuma ngasih gambaran ideal soal pemimpin yang baik hati dan bijaksana. Tapi sering banget lupa cerita soal manuver-manuver politik di belakang layar yang sebenarnya bikin mereka bisa sampai ke puncak. Dan yang terakhir, hambatan yang paling berat seringnya datang dari, diri kita sendiri. Kita takut gagal, takut kelihatan ambisius, atau mungkin takut ditolak. Rasa takut inilah yang bikin kita menyerah sebelum perang, yang akhirnya menghalangi kita buat ngambil langkah-langkah penting untuk dapat pengaruh. Oke, cukup soal hambatannya. Sekarang kita bahas soal kualitas apa aja yang bisa membangun kekuasaan. Dan kabar baiknya, ini semua bisa dipelajari kok. Ada 3 kualitas kunci nih. Pertama, ambisi. Ini bahan bakarnya. Kedua, energi. Energi yang positif itu nular dan bisa bikin orang lain mau ikutin kita. Dan yang ketiga, percaya diri. Ini penting banget. Bahkan kalau awalnya harus sedikit pura-pura, lama-lama persepsi kekuatan itu bisa jadi kenyataan. Lanjut ke bagian 4. Terus gimana cara mulainya? Kuncinya simpel, tampil beda, dan berani meminta. Wah, cerita ini keren banget. Coba bayangin, kebanyakan orang mana berani minta hal kayak gitu. Tapi variasi nekat, dan ternyata berhasil. Kenapa? Karena pada dasarnya orang itu sering merasa nggak enakan buat bilang enggak kalau diminta langsung. Pelajarannya jelas, kalau Anda nggak pernah minta, jawabannya udah pasti tidak. Intinya apa? Aturan main itu seringnya dibuat oleh mereka yang udah punya kuasa. Tujuannya ya buat mempertahankan kuasa mereka. Jadi kalau Anda mau menang sebagai underdog, Anda nggak bisa nurut-nurut aja sama aturan mereka. Kadang Anda harus bikin aturan main Anda sendiri. Bagian 5. Bertindak dengan kekuasaan. Ingat, persepsi itu bisa jadi kenyataan. Coba deh, kita bandingkan 2 kasus ini. Beda banget kan? Oliver North kena skandal tapi dia hadapi dengan marah dan percaya diri. Dia memproyeksikan kekuatan. Sebaliknya, Donald Kennedy nunjukin rasa malu dan penyesalan yang malah memproyeksikan kelemahan. Hasil akhirnya, North jadi pahlawan, Kennedy malah harus mundur. Semuanya soal persepsi.
Logikanya gini, kemarahan itu memproyeksikan status dan kendali. Seolah-olah kita bilang, saya benar dan saya dizalimi. Sebaliknya, kesedihan atau rasa bersalah itu nunjukin kalau kita pasrah. Jadi dalam permainan kekuasaan, emosi yang Anda tampilkan itu adalah sebuah langkah strategis. Nah, ini taktik verbal yang spesifik, tapi dampaknya besar. Siapa yang mengontrol alur percakapan? Dialah yang seringkali dianggap paling berkuasa di ruangan itu. North mengambil alih kendali. Kennedy sebaliknya malah menyerahkannya. Detail-detail kecil kayak gini tuh penting banget. Oke, kita masuk bagian terakhir. Harga dari sebuah hadiah. Karena, ya, semua itu selalu ada harganya. Kekuasaan juga begitu. Harus diingat, semakin tinggi posisi Anda, semakin hidup Anda bukan lagi milik Anda sepenuhnya. Siap-siap aja diawasi terus-menerus, kehilangan banyak waktu luang, dan harus mengorbankan kehidupan pribadi. Ini adalah pertukaran yang harus dipikirkan baik-baik. Dan ini nih mungkin bahaya yang paling mengerikan. Kekuasaan itu sendiri bisa merusak dari dalam. Ketika semua orang di sekitar Anda cuma bilang ya, lama-lama Anda bisa kehilangan kemampuan buat melihat kenyataan. Inilah yang sering bikin orang-orang paling berkuasa sekalipun akhirnya jatuh. Tapi, pada akhirnya pesan utamanya itu sangat memberdayakan. Jangan jadi korban keadaan. Andalah yang punya kendali. Anda punya kemampuan untuk mengubah nasib Anda sendiri. Kekuasaan itu bukan sesuatu yang dikasih, tapi sesuatu yang harus diambil. Jadi, setelah tahu semua ini, soal mitosnya, realitasnya, strateginya, sampai biayanya, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Ini bukan lagi soal nggak tahu. Ini soal pilihan. Apakah Anda akan pasrah menerima keadaan atau Anda akan mulai ikut memainkan permainan ini? Jawabannya ada di tangan Anda.